Selamat siang Ibu Dian dan Ibu Sri Wulandari. Baik, semoga semuanya selalu dilimpahi kebahagiaan yang tidak terkira. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya, Cahyani Widya Yudiantari, selaku moderator, akan memimpin jalannya diskusi pada perkuliahan kita siang hari ini. Oke. Namun sebelum itu, tak lupa saya sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir dan juga kepada Bu Dian Eka Permanasari selaku pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual yang telah memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan pemaparan materi yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Sri Wulandari. Namun sebelum itu, saya persilahkan kepada Ibu Dian Eka Permanasari untuk menyampaikan sepatah dua patah sambutan untuk membuka perkuliahan kita pada siang hari ini. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Oke, suaranya mana nih? Kok pada lemes semuanya? Oke, pada kesempatan hari ini kita kedatangan Ibu Sri Wulandari atau bisa kita sapa dengan Bu Wulan. Beliau itu adalah dosen Prodi DKV ya Bu Wulan ya? Ya. Iya Bu Dian. Oke, Prodi DKV di UPN Veteran Jawa Timur gitu. Nah, di sini beliau nanti akan memaparkan materi mengenai logo sebagai brand identity seperti itu. Nah, kebetulan juga untuk progres project kita untuk tugas UTS dan juga OS adalah pembuatan logo. Nah, nanti dari hasil pemaparannya Bu Wulan ini bisa teman-teman tanyakan juga gitu, apa yang jadi unek-unek kalian gitu selama pembuatan progres logo ini gitu. Oke, baik begitu aja Mbak Widya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Dian. Untuk selanjutnya adalah untuk 15 menit ke depan adalah pemaparan materi dari Ibu Sri Wulandari. Namun sebelum itu perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Sri Wulandari. Ini bisa slide share, Ibu? Share screen. Sudah Mbak Widya. Oke. Apakah sudah terlihat? Belum. Sekarang? Masih loading kayaknya. Apakah sudah terlihat? Ya sudah. Udah. Oke, baik. Kami bacakan kurikulum vitae dari Ibu Sri Wulandari. Beliau ini lahir di Malang tanggal 19, bulannya mungkin kami langsung konfirmasi langsung kepada Ibu Sri Wulandari ya. Ini bulannya bulan apa ini, Bu? Bulan April. Oh iya. Malang 19 April tahun 1993, kemudian Ibu Sri Wulandari ini juga bisa ditemui melalui email melalui sri.wulandari.tkv@upnjatim.ac.id atau melalui nomor telepon 089786459194. Kemudian untuk riwayat pendidikan, Ibu Sri Wulandari ini menempuh sarjana S1 mengambil desain komunikasi visual di Universitas Negeri Malang tahun 2015, kemudian melanjutkan magister S2-nya mengambil kajian budaya dan media di Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2019. Kemudian untuk riwayat penelitian, ini sebetulnya ada banyak sekali riwayat penelitiannya, tapi kami ambil yang paling terbaru, yakni ada analisis semiotika Roland Berdes dalam iklan Ramayana edisi Ramadan 2018 dengan hashtag Keren Lahir Batin tahun 2022.
Kemudian ada juga riwayat pengabdian masyarakat yang juga nggak kalah banyaknya, dan ini kami ambil yang terbaru juga, yakni ada pelatihan mural dan sablon di Desa Kalidawir, Sidoarjo, Matching Fund pada tahun 2022. Begitu. Oke, sekian kurikulum vitae yang dapat saya sampaikan. Untuk kemudian waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada pemateri. Untuk Ibu Sri Wulandari, kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk moderatornya Mbak Widya atas waktu yang diberikan. Kemudian dan terima kasih untuk Bu Dian juga yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai dosen tamu di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ya Bu Dian. Mohon koreksinya kalau salah. Ya, sama-sama Mbak, sama-sama Bu Bulan. Oke, sebelum saya memulai materi, di sini saya ingin menanyakan dulu ke teman-teman. Teman-teman kan udah tahu kan materi tentang siang ini itu tentang logo sebagai brand identity. Teman-teman tahu nggak sih definisi dari brand ataupun brand identity atau logo? Sepengetahuan teman-teman aja, entah teman-teman tahu dari sosial media, atau tahu dari temennya, atau berdasarkan pengalaman. Sejauh mana sih teman-teman tahu tentang brand atau brand identity atau logo? Sama saya sambil nunggu jawaban teman-teman, saya izin share screen ya Bu Dian. Oke. Mohon izin Ibu Sri Wulandari. Ya. Sepertinya kami sedikit lupa untuk mengingatkan teman-teman bahwa untuk materi yang nanti akan disampaikan Ibu Sri Wulandari, silahkan teman-teman resum, kemudian nanti dikumpulkan, dan silakan teman-teman untuk presensi pada link yang nanti akan di-share di grup. Itu. Terima kasih. Yuk, ada yang mau berbagi berbagi info nggak tentang apa sih definisi logo atau brand identity kayak gitu. Sebelum saya bahas lebih dalam tentang definisi masing-masing dari kata ini. Ya. Pada dia itu ya, udah terlalu siang ya, waktunya istirahat. Gimana? Oke, Hairul Amin. Bagaimana Hairul Amin? Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini ya tentang logo dan brand identity. Mungkin perspektif saya sendiri, logo tuh kayak sebuah ikonik perusahaan yang mana itu mencitrakan identitas dari sebuah perusahaan itu, Bu. Artinya bisa dikatakan jika logo itu adalah identitas utama dari sebuah perusahaan, Bu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Hairul atas jawabannya. Jawabannya mendekati benar ya, maksudnya udah benar tapi kurang sempurna. Ada yang mau menyempurnakan nggak atau menambahkan mungkin? Mohon izin Bu. Iya, silakan. Siapa ini? Mungkin bukan menyempurnakan juga bukan menambahkan, tapi dari sudut pandang saya pribadi Bu. Ya. Jadi logo ini adalah sebuah nyawa mungkin Bu, nyawa dari satu perwakilan dari perkumpulan. Jadi bukan hanya sebuah perusahaan, cuman logo ini sah-sah saja jika digunakan misalkan kita membuat logo untuk kita sendiri. Nah, itu kita diperbolehkan. Nah, di situ ada ideologi yang kita masukkan dalam logo itu. Itu, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mas siapa ya tadi? Halo. Oh ya, mungkin Masnya udah menghilang. Terima kasih atas Mas Rizaldi tadi Bu Wulan. Oke, terima kasih Mas Rizaldi atas jawabannya. Di sini saya akan membahas lebih dalam tentang pengertian brand dulu ya. Kita pecah dulu per kata gitu ya. Brand sendiri itu pengertiannya adalah merupakan image atau citra atau persepsi seseorang tentang suatu produk atau suatu perusahaan. Kayak gitu. Kemudian lebih jelasnya, brand itu ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, seperti produk, layanan, semua atribut, atau atributnya bisa yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Itu adalah pengertian dari brand, kayak gitu. Kemudian ketika brand istilahnya menjadi branding
identity itu artinya apa sih? Branding identity adalah wajah dari brand itu, dari produk itu sendiri. Kemudian branding identity itu merupakan komponen visual dari sebuah brand itu sendiri. Branding identity itu mencakup logo, tipografi, warna, kemasan, dan pengiriman pesan, dan lain sebagainya. Di sini kenapa logo saya bold itu karena yang akan saya bahas di sini itu lebih jauhnya tentang branding identity, lebih spesifiknya ke logo. Jadi kan nanti komponen dari branding identity kan banyak banget tuh. Jadi untuk siang ini yang akan saya bahas adalah tentang logo, mungkin tentang tipografi, warna, dan sebagainya. Mungkin akan dijelaskan di mata kuliah ini di pertemuan berikutnya ya, mungkin ya, kayak gitu. Kemudian tadi kan udah nanya ke teman-teman apa sih definisi logo itu. Lah, sebenarnya logo itu adalah identitas suatu perusahaan dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai sarana, fasilitas, produk, layanan, dan kegiatan perusahaan lainnya. Kemudian logo dapat juga disebut sebagai simbol, tanda, gambar, merek dagang atau trademark, atau yang berfungsi sebagai lambang identitas diri suatu produk atau perusahaan. Jadi seperti kata Rizal tadi, logo itu nggak harus perusahaan aja gitu. Misalnya ada juga logo yang untuk UMKM. UMKM kan sebuah perusahaan tapi skala kecil kayak gitu ya. Itu juga bisa. Kemudian teman-teman juga mungkin pengen jadi wirausaha gitu ya. Kemudian aku pengen nge-branding diriku sendiri, itu namanya nanti personal branding. Nanti ada topik tersendiri ya. Misalnya teman-teman mau nge-branding diri teman-teman sebagai seorang entrepreneur yang sukses, entrepreneur muda yang rajin, kemudian kreatif dan sebagainya. Kemudian teman-teman pengen bikin logo, gimana logo tadi itu bisa menjelaskan identitas teman-teman. Itu juga bisa. Jadi logo itu nggak harus perusahaan aja, bisa suatu produk, bisa diri sendiri, logo untuk branding, untuk personal branding diri sendiri dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi logo itu luas, nggak hanya untuk perusahaan besar aja. Gitu. Untuk menjelaskan identitas dari suatu perusahaan, suatu produk, atau diri sendiri, ataupun apalagi ya, mungkin sosial media, kemudian dan sebagainya. Banyak banget kegunaan logo dan fungsi logo. Tapi secara umum logo itu adalah identitas dari suatu produk, suatu perusahaan, kemudian bisa juga diaplikasikan dalam berbagai sarana gitu ya. Misalnya produk tadi ada layanan kesehatannya, kemudian ada iklan yang berbasis cetak, ada juga iklan yang berbasis media audiovisual seperti video di YouTube, Reels, dan sebagainya. Itu biasanya mereka akan mencantumkan logo. Karena logo itu adalah identitas. Jadi logo itu akan menjadi satu dengan produknya. Jadi logonya kan itu identitas, pasti akan selalu mengikuti produk itu kan, atau selalu mengikuti objeknya. Kayak gitu. Makanya di semua iklannya pasti akan ada logonya. Gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini logo dapat juga disebut dengan simbol, tanda, gambar, merek dagang, dan lain sebagainya. Gitu. Lah, tanda atau sign di sini tuh terpecah jadi dua. Yang pertama adalah logo, yang kedua adalah sign system. Di sini saya akan membahas tentang logonya saja, kayak gitu. Nah, kita masuk ke topik inti, bagaimana sih merancang tanda sebagai logo. Lah, logo itu kan kumpulan tanda-tanda ya. Misalnya, teman-teman ingin menggambarkan diri teman-teman sebagai entrepreneur yang kreatif. Lah, tanda yang mewakili kreatif itu apa? Tanda dalam bentuk tanda yang divisualisasikan, tanda yang ditampilkan. Yang mewakili kreativitas itu apa? Contohnya ya, yang mungkin teman-teman tahu. Ada nggak teman-teman tanda yang mewakili kreativitas biasanya disimbolkan dengan apa? Ada yang mau bantu jawab mungkin? Mungkin mau bantu menjawab. Biasanya kreativitas itu tandanya atau disimbolkan dengan apa? Yang teman-teman tahu deh, kan banyak simbol yang untuk mewakili kreativitas. Iya, Ruhana bagaimana? Mungkin kalau kreativitas biasanya ditandai dengan otak atau gambar lampu ya Bu ya.
Ya, benar. Secara umum ya, maksudnya ini hal yang mungkin teman-teman udah tahu ya. Sebagian besar kreativitas itu disimbolkan dengan lampu. Biasanya lampunya berwarna kuning kayak gitu. Itu adalah salah satu tanda untuk menggambarkan kreativitas lah. Nanti itu kalau merancang logo, tanda itu bisa dipakai untuk sebagai elemen untuk menyusun logonya tadi ya. Kemudian untuk entrepreneur, misalnya kan teman-teman tadi ingin membranding diri sebagai entrepreneur muda yang kreatif gitu kan. Yang untuk kreatifnya mungkin bisa diwakili dengan simbol lampu. Kemudian untuk mudanya kan banyak ya, simbol untuk mewakili masa muda. Ada yang mau bantu jawab? Apa kira-kira simbol yang mewakili masa muda? Atau yang mewakili umur kalian lah. Umur kalian kan 20 sekian, berarti antara 19 sampai di bawah 25. Jadi kan masih masa-masa muda. Biasanya disimbolkan dengan apa? Gitu. Atau mungkin Burung, izin menjawab, Bu. Mungkin kalau menurut saya burung terbang, Bu. itu bagaimana? Kenapa burung terbang itu mewakili masa muda atau menggambarkan masa muda? Karena masa muda kan masa dimana kita bebas, kita mencari dunia baru gitu loh, Bu. Jadi kita terbang gitu, seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Lah, itu juga bisa digunakan sebagai referensi kalian dalam menyusun atau membuat logo nanti. Kayak gitu. Jadi ada beberapa aspek untuk baik mungkin teman-teman mau bikin logo tapi bingung aku harus mulainya dari mana. Teman-teman nanti akan saya jelaskan tentang step by step-nya dalam merancang logo untuk memudahkan kalian menuangkan apa yang ada di kepala kalian atau ide kalian ke dalam bentuk visual. Kayak gitu. Kemudian sebelum masuk ke tahap-tahap atau step-step dalam menyusun logo, di sini saya akan menjelaskan dulu. Logo itu ada dua tipe. Yang pertama adalah logo mark, yang kedua adalah logo type. Logo mark itu berupa unsur gambar, sedangkan logo type itu berupa unsur tulisan. Contohnya seperti ini. Ini simbol-simbol ini adalah mark, sedangkan teksnya ini adalah type. Coba sekarang untuk teman-teman lebih mudah untuk memahaminya, saya akan implementasikan ke contoh logo. Kayak gini. Ini ada logo mark. Di sini kan ada tulisan logogram. Sebagian orang menyebutnya itu logo mark, ada juga yang logogram. Pada dasarnya mereka memiliki pengertian yang sama. Kayak gitu. Ini adalah logogram, yaitu simbolnya, sedangkan logo type teksnya adalah ini. Seperti itu. Itu adalah implementasi dari tipe-tipe logo. Yuk, kita latihan sebentar ya. Di sini ya teman-teman. Di sini ada yang mau bantu jawab nggak? Ini termasuk logo apa yang sebelah paling kiri sendiri? Ini tipenya masuk tipe yang mana? Yang paling kiri. Ini adalah transformasi logo Toyota dari tahun 1978 hingga sekarang. Di sini logo type. Logo mark, Bu. Ini logo mark, yakin? Itu logo type, Bu. Logo type. Oke, benar, ini adalah logo type. Kalau yang ini, yang tengah. Campuran, Bu. Kombinasi logo type Benar. sama logonya. Kalau yang ini, yang sebelah kanan sendiri. Itu logo mark. Logogram. Oke, jadi dari sini saya udah tahu teman-teman udah paham banget ya tentang ini. Kemudian ini adalah implementasinya logo Toyota dari tahun 1978 ketika diimplementasikan ke produknya itu seperti apa sih? Ini adalah foto-fotonya logo Toyota dengan tipe logo type. Kemudian berkembang sekarang hanya menjadi logo mark aja kayak gitu. Kemudian contoh kedua, ada yang tahu nggak ini logonya apa? Starbucks, Bu. Pasti udah tahu semua ya. Kalau nggak tahu mungkin teman-teman yang nggak tahu itu tinggalnya mungkin di planet lain ya. Karena ini kan suatu brand yang udah terkenal banget di seluruh dunia, di belahan dunia manapun. Kemudian di sini teman-teman tahu nggak ada perubahan logo dari tahun ke tahun ya. Dari perubahan logo dari tahun ke tahun ini apa yang bisa teman-teman tangkap kayak gitu. Kenapa logonya dari tahun-tahun ke tahun berubah, terus bagaimana bentuknya hingga sekarang? Apakah menjadi lebih rumit atau lebih sederhana atau bagaimana? Lebih simpel, Lebih Bu. simpel ya, Bu, lebih sederhana. Oke, ada yang tahu nggak kenapa sih logonya dari tahun 1971 sampai ke sekarang 2022 itu kenapa logonya ada redesign logo gitu? Kenapa menjadi lebih sederhana? Mohon izin, Bu. Iya, bagaimana?
selain menyesuaikan dengan zaman, dia juga menyesuaikan dengan visi perusahaan, Bu. Oh oke, itu benar banget. Salah satu tujuan mereka ngeredesain beberapa perusahaan atau beberapa produk itu meredesain logo mereka pasti ada beberapa alasan. Misalnya ada visi misinya yang berubah atau mungkin visi misinya yang bertambah atau mungkin target audiensnya yang berubah. Kemudian mereka juga mengikuti tren desain di tahun tersebut. Kemudian juga dari segi fungsi, mereka mungkin zaman dahulu yang tren itu adalah logo dengan tipe logo mak gitu. Kemudian makin ke sini kan medianya, media implementasinya kan semakin beragam ya, nggak hanya dicetak doang nggak hanya di media cetak doang, tapi juga mulai media audiovisual dan sebagainya. Jadi implementasinya itu harus sebisa mungkin sederhana. Kenapa sederhana? Itu agar mudah diimplementasikan di berbagai media. Kayak gitu. Jika media, misalnya logo yang kompleks ini diimplementasikan di media, misalnya di media video gitu ya, di mana videonya tadi itu udah banyak elemen visual, kemudian logonya dicantumin ke situ. Lalu logonya nanti tidak akan terlihat menonjol. Karena apa? Karena banyak elemen visual di sana yang udah menonjol. Jadi logonya akan lebih tenggelam kayak gitu. Salah satu alasan beberapa perusahaan atau produk meredesain logonya itu penyebabnya karena itu. Contohnya kayak ini logonya Starbucks ya, dari tahun ke tahun itu mereka selalu melakukan penyederhanaan kayak gitu atau perubahan warna. Lah perubahan warna itu pasti ada konsepnya ya, pasti ada idenya, nggak yang jadi begitu aja. Misalnya aku pengen merubah warna logoku menjadi kuning kayak gitu. Terus ketika ditanya, "Loh kenapa kok jadi warna kuning, dari warna pink menjadi warna kuning?" Ya nggak apa-apa kan aku pengen aja. Itu harusnya dihindari. Jadi ketika sebuah logo, apalagi nanti kalau brand kalian terkenal gitu, tiap perubahan logo itu akan mewakili identitas kalian kayak gitu. Jadi ketika logonya berubah berarti ada identitas kalian yang berubah kayak gitu. Jadi apapun yang di logo itu bisa tercermin identitas kalian, bisa dilihat dari logo tersebut. Itu adalah logo yang baik, di mana dari logonya aja udah kelihatan identitasnya itu kayak gimana. Kayak gitu. Karena logo akan mewakili identitas suatu perusahaan, suatu produk, ataupun personal branding dari kalian sendiri. Kayak gitu. Nah, ini ada beberapa kriteria tentang membuat logo yang efektif itu apa aja sih? Apa aja kriterianya? Yang pertama adalah sederhana. Kenapa sederhana? Ya karena manusia atau sebagian besar orang akan cenderung mudah mengingat sesuatu yang sederhana. Kan karena yang diingatkan cuma dikit ya elemennya, jadi akan mudah diingat. Tapi ketika itu logonya kompleks, misalnya kayak logo ini, logonya kan kompleks, jadi ketika mau mengingatnya itu akan lebih sulit kayak gitu. Misalnya di sini ada berapa sisik sih kayak gitu. Itu kan sesuatu yang rumit ya untuk dihafal, ada berapa sisiknya, kemudian mahkota dan lain sebagainya. Tapi ketika logo itu sederhana, itu akan mudah diingat. Elemen-elemennya itu teman-teman sekali lihat. Misalnya ya, ada suatu media promosi, misalnya billboard gitu di jalan raya, kemudian teman-teman hanya punya waktu mungkin karena teman-teman sedang melintas, mungkin hanya punya waktu sekitar 5-10 detik untuk melihatnya gitu. Jadi ketika teman-teman punya waktu yang singkat, kemudian teman-teman lihat logo yang kompleks, itu akan susah membekas di kepala gitu. Tapi ketika logonya sederhana, dalam waktu 10 detik teman-teman bisa melihat semua elemennya. Maka dari itu salah satu kriteria logo yang efektif itu adalah sederhana. Kesederhanaan dari bentuk elemen visualnya ya. Seperti itu. Kalau misalnya konsepnya nggak sederhana nggak apa-apa. Konsepnya itu kompleks, terus kemudian detail dan lain sebagainya nggak apa-apa. Itu konsep. Tapi ketika dituangkan dalam bentuk logo, dalam bentuk visual sebisa mungkin disederhanakan. Disederhanakan tanpa menghilangkan nilainya. Nilai dari filosofi si pembuat logo, yaitu perusahaan atau produk atau diri kalian sendiri. Seperti itu. Yang kedua adalah unik, kemudian mudah diingat, dapat diaplikasikan di berbagai media, kemudian sesuai. Sesuai di sini adalah sesuai dengan profil perusahaannya, atau mungkin sesuai dengan brandnya, kemudian sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya kalian mau bikin logo untuk personal branding kalian, itu harus sesuai dengan konsepnya, kayak gitu. Misalnya kalian mau bikin, mau dapat project gitu ya, bikin logo untuk perusahaan, misalnya perusahaan apa ya, layanan kesehatan kayak gitu ya. Terus kalian pakai logo warna hitam dan merah, itu kan nggak ramah ya. Dalam artian tiap warna itu mempunyai filosofi sendiri. Psikologi warna itu ada artinya sendiri. Logo merah itu
warna merah mewakili apa, warna hitam mewakili apa. Ketika warna merah dan hitam itu nggak cocok untuk kegiatan sosial kayak gitu atau layanan kesehatan yang berbau sosial kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan logonya dengan perusahaannya atau dengan klien kalian gitu. Kemudian tahan lama di sini adalah dia nggak desain kan seiring perubahan waktu itu pasti ada perubahan kan, ada tren tersendiri. Dan sebisa mungkin logonya itu dibuat tahan lama. Sekalipun nanti trennya berubah, logo ini masih masuk dalam tren kayak gitu, nggak ketinggalan zaman gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke proses ngedesain logonya. Oke, ini ada pertanyaan. Baik, dipersilakan kepada teman-teman dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Wulandari, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Hairul Amin, Resen, silakan bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyain? Iya Bu, mungkin ini ya Bu dari Iya, dari gimana? dari yang tahan lama itu saya kurang paham Bu. Oh, tahan lama. Oke, dari tahan lama itu dalam artian tahan lama dengan perkembangan zaman. Kayak gitu. Kalau masalah implementasinya, misalnya diimplementasiin di media cetak, itu kan bukan tentang logonya, tapi tentang medianya. Kalau implementasi ya, kalau tahan lama yang saya maksud di sini adalah tahan lama dengan perkembangan zaman. Misalnya ya, logo, contohnya ini logo Starbucks. Misalnya logo Starbucks tahun 1971 dipakai untuk tahun sekarang. Itu terlihat ketinggalan zaman dan nggak populer. Kemudian logonya itu bukan sesuatu yang digemari di era sekarang, di era 2022 gitu ya. 2023 maksud saya. Karena logo ini terlalu rumit dan sebagainya. Padahal tren sekarang itu adalah desainnya itu minimalis kayak gitu. Jadi ini logo ini nggak tahan lama kayak gitu. Makanya kenapa mereka di redesign kayak gitu. Tahan lama adalah waktu, berkaitan dengan waktu. Gimana, Hairul? Apakah Iya Bu. Cara mengetahui sejauh mana tahan lamanya itu gimana Bu? Karena ini kan ya Bu, kalau semisal kayak yang di logo Starbucks tadi, kita kan nggak tahu kalau beberapa tahun ke depan bakal ada tipe logo yang keren kayak gimana lagi gitu. Artinya ketinggalan zaman logo kita lagi gitu Bu. Oh, cara mengetahuinya adalah kalian sebelum membuat logo ataupun logo tab yang kalian mau, kalian harus ada searching dulu. Searching dulu, kalian riset dulu tentang tren desain yang sedang tren sekarang. Dan itu biasanya kan ketika kalian searching gitu atau research gitu, kalian pasti tahu ya, misalnya tren desain minimalis itu perkiraan ya. Misalnya ada seseorang yang memperkirakan, ahli desain memperkirakan bahwa tren desain ini akan berlangsung mungkin 10-15 tahun ke depan. Nah, itu kan ada perkiraan dari seorang ahli ya, misalnya ahli desain. Lah dari situ kalian bisa menggunakan itu sebagai referensi kalian dalam menyusun atau merancang sebuah logo. Seperti itu. Jadi kalian harus riset dulu. Desain seperti apa sih, kemudian elemen seperti apa sih yang akan populer untuk beberapa tahun ke depan, misalnya 10 atau 20 tahun ke depan, kayak gitu. Gimana, Hairul? Oke Bu. Makasih Bu. Oke. Kayaknya tadi ada lagi yang raise hand ya, siap. Ya, untuk kemudian dari Mbak Avelina. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Bu, apakah rebranding logo ini tuh ada minimal berapa tahunnya atau terserah pemiliknya gitu Bu? Oh, nggak ada minimal tahunnya, jadi terserah si pemilik brandnya, terserah kliennya. Biasanya kan rebranding logo itu ada beberapa alasan seseorang atau klien itu ingin merubah logonya. Lah kan biasanya seperti yang saya jelaskan tadi, ada perubahan visi misi atau perubahan target audience atau perubahan jangkauan distribusi gitu. Yang awalnya cuma di Eropa, mereka mau memperluas distribusinya ke wilayah Asia dan sebagainya. Atau mungkin ada beberapa komponen di logonya, misalnya warna ya. Misalnya warna ini tuh kurang diminati oleh orang di benua Asia. Nah, maka dari itu mereka akan berusaha untuk meredesain logo, bagaimana sih logo ini bisa diterima di seluruh dunia. Lah, kalau perubahan visi misi dari suatu perusahaan atau suatu klien itu kan sesuatu yang nggak bisa diprediksi ya.
Jadi nggak ada kriteria minimal harus berapa tahunnya rebranding dan sebagainya. Itu terserah kliennya, kayak gitu. Bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Udah. Oh, ini ada Ruhana. Bagaimana Ruhana? Oh, saya ingin tanya yang terkait jenis-jenis logo tadi, Bu. Tadi kan ada logo mark sama logo tip ya. Itu tuh ada ketentuan nggak sih, Bu, ketika mau mengombinasikan atau itu tergantung dari kitanya? Ada, nanti ada, karena saat membuat logo itu ada namanya GSM, General Standard Manual. Di situ nanti di mana kalian akan meletakkan logo marknya, di mana kalian akan meletakkan logo tab-nya, atau di bagian mana kalian akan mengkombinasikan keduanya, nanti ada aturannya. Nah itu GSM-nya itu nanti yang ngebuat adalah desainer sendiri dengan konsultasi dengan kliennya itu maunya seperti apa kayak gitu. Tapi nanti ada aturannya di bawah. Setelah ini akan saya jelaskan tentang bagaimana sih kapan saat logo tab digunakan, kapan saat logo mark-nya digunakan, atau kapan keduanya ini bisa digunakan secara bersamaan kayak gitu. Terima kasih, Bu. Oke, saya lanjutkan ya ke tahap proses desain atau proses perancangan dari sebuah logo. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah thumbnail layout, kemudian root layout, dan ketiga adalah comprehensive layout. Kita masuk ke thumbnail-nya dulu. Proses thumbnail secara grafis bentuknya itu dapat mencerminkan ide atau gagasan teman-teman. Kemudian secara visual melukiskan gagasan yang akan dibuat. Kemudian dapat membandingkan 2 atau lebih gagasan bentuk secara visual. Tadi kan udah saya kasih contoh mencerminkan ide, misalnya entrepreneur, kemudian dilambangkan dengan apa, kemudian kreativitas secara visual dilambangkan dengan apa. Ini adalah proses thumbnail tadi, proses memecah antara ide kalian dengan visual. Bagaimana sih ide ini dituangkan dalam bentuk gambar, dalam bentuk visual, kayak gitu. Nah, ini contohnya ada Petra Capital. Di sini misalnya ya Petra Capital itu misalnya di sebuah perusahaan air mineral gitu ya. Kemudian di sini ada gambar air gitu. Itu mewakili air mineralnya tadi. Terus ada gambar gunung. Gambar gunung kan air mineral yang baik itu berasal dari gunung. Nah, itu mewakili profil dari perusahaan. Contohnya misalnya kayak gitu. Kemudian dari elemen-elemen tadi itu dipecah-pecah dan sebagainya sehingga nanti akan menemukan banyak elemen. Nah, ini salah satu contoh thumbnail-nya ya. Misalnya teman-teman mau saya kasih contoh itu di sini ada yang berencana bikin logo tentang apa, nggak ada yang mau share satu aja gitu. Logo tentang apa gitu. Ada yang mau sharing mungkin untuk saya jadikan contoh di sini. Kalau di sini kan teman-teman mungkin belum tahu tentang produk ini ya, jadinya untuk menjelaskannya akan lebih sulit gitu untuk teman-teman memahaminya. Di sini ada yang Ibu. Iya. Mau bikin logo tentang apa? Tentang produk apa? Kalau saya mau rebranding logo pariwisata Kota Gresik, Bu. Icon pariwisata. Oke, di sini kan Mbak Avelina pengen rebranding logo pariwisata Kota Gresik. Jadi kita pecah dulu pariwisata Kota Gresik. Kita pecah dari wisata. Wisata itu biasanya disimbolkan dengan apa? Kayak gitu. Terus nanti digambarkan, dipecah-pecah gitu ya. Misalnya pariwisata itu disimbolkan dengan gambar atau ikon perahu. Di mana perahu itu kan suatu transportasi yang digunakan untuk berwisata gitu ya. Kemudian Gresik. Gresik itu identik dengan apa? Mbak Avelina mungkin bisa bantu ya, Gresik itu identik dengan apa ya? Wisatanya atau maksudnya? Setahu saya identik dengan ini, Bu, makanan khasnya pudak sama bandeng, ikan bandeng. Oke lah, dari makanan tadi ya, budak sama bandeng lah. Bandeng itu nanti teman-teman bisa ditampilkan di sini gambar bandeng kayak gimana, mulai dari gambar bandeng yang detail hingga bentuk bandeng yang sederhana. Jadi ada deformasi bentuk, dari bentuk gambar bandeng yang realis, kemudian dideformasi sesederhana mungkin. Kayak gitu, misalnya sini gambar bandeng ya, dari detail sampai yang sederhana, kemudian gambar budak tadi itu dari yang detail sampai sederhana. Kemudian gambar Gresik, selain Gresik mungkin Gresik diidentikan dengan wisata religi misalnya ya. Nah, di sini nanti teman-teman gambar ikon religi. Misalnya di sana wisata religi yang terkenal adalah Masjid X gitu. Jadi teman-teman gambar Masjid X dari yang detail hingga sederhana. Itu namanya thumbnail, memecahkan ide dari yang kompleks sampai yang sederhana.
Nanti akan muncul icon-icon seperti ini, kemudian nanti teman-teman masuk ke tahap, ini tahap thumbnail ya, teman-teman masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap rock layout. Nah, rock layout itu bagaimana? Elemen-elemen yang satuan tadi ini teman-teman gabungkan. Teman-teman mix and match gitu ya. Jadi misalnya gambar A dengan B nanti jadinya kayak gimana, kayak gitu. Kemudian gambar C dan D kayak gimana. Kemudian teksnya juga, misalnya teksnya pariwisata Gresik itu identik dengan religi. Jadi teman-teman saat memilih tipografi atau fontnya itu cari font yang mungkin religi, kan sesuatu dikaitkan dengan sesuatu yang membawa kebaikan, halus, ramah. Mungkin bisa memilih teks yang garis lengkungnya mungkin seperti ini ya. Garis lengkung garisnya kan sederhana kemudian halus lah, teman-teman bisa pakai font itu, kemudian jadiin acuan untuk memilih logo type-nya kayak gitu, terus digabung-gabungkan nanti akan menjadi beberapa, misalnya contohnya ini kan ada logo mark, ada logo type, terus nanti kan teman-teman pasti punya banyak referensi ya, misalnya logo mark yang gambar satu ini digabungkan dengan logo type ini jadinya kayak gimana lah, itu proses rock layout seperti itu. Nah, nanti kalau sudah proses look layout, kemudian teman-teman udah tahu, oh dari look layout ini yang mewakili, yang sangat mewakili perusahaan atau klien saya adalah yang A gitu. Lah itu udah masuk tahap ke komprehensif. Komprehensif itu adalah desain yang sudah terpilih, baik logo marknya maupun logo type-nya, kayak gitu. Ini komprehensif adalah desain yang pasti, yang memperhatikan bagaimana sih hasil akhir itu nantinya, berisi informasi dan elemen-elemen yang tersusun secara detail, baik bentuk, ilustrasi, kode warna, tipografi, pemilihan hurufnya, kemudian sumber materialnya, ukuran bidang, unsur, dan lainnya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh yang logo yang udah jadi, maksudnya udah terpilih gitu, udah fix gitu. Dari logo yang terpilih ini, teman-teman langsung menuliskan identitas color-nya, color identity. Di sini ada kode warnanya. Kenapa perlu kode warna? WA jangan sambung Bibiono jenenge itu. Jenenge Triman. Misalnya ini ya, color identity-nya kenapa sih perlu dikasih kode warnanya ini? Karena apa? Karena kan biasanya layar ya, maksudnya kita lihat secara digital dulu. Layar laptop tiap merek kan berbeda-beda, jadi warnanya itu akan berbeda. Walaupun turun satu level sedikit aja itu akan berbeda. Jadi ketika teman-teman ngedesain pengen bikin warna seperti ini, jadi teman-teman tinggal lihat kode warnanya. Itu akan sama kayak gitu. Kemudian itu secara digital ya, kemudian secara cetak. Misalnya teman-teman mau nyetak poster gitu ya, biasanya kalau udah masuk mesin printer atau mesin printing di perusahaan printing itu warnanya akan turun tergantung. Misalnya teman-teman desain pakai Photoshop, terus kemudian nyetaknya di Corel, itu akan ada perubahan warnanya. Lah biar warnanya nggak berubah, harus dicantumkan kode warnanya ini ke warna RGB-nya kayak gimana, kemudian nanti warna CMYK-nya kayak gimana. Jadi ketika di print nanti hasilnya akan sama kayak gitu. Itu perlunya mencantumkan identitas warnanya kayak gitu. Kemudian logo type itu adalah fontnya, jenis fontnya itu apa. Kemudian di sini ditulis juga misalnya huruf A besar dan kecil kayak gimana dan sebagainya. Kayak ini komprehensif itu secara detail benar-benar dicantumkan bagaimana sih logo yang terpilih itu, penggunaan warnanya apa, tipografinya apa, kemudian posisinya gimana. Ini posisinya adalah misalnya logo ini jika diterapkan di background warna putih nanti warnanya kayak gimana. Kemudian ketika ditaruh di background warna yang misalnya ini ya salah satu warna logonya kan ada yang warna orange gitu ya, warna orange gradasi. Nah nanti pengaplikasian logonya kayak gimana? Itu harus sudah diatur di comprehensive layout. Misalnya kayak gini juga. Jadi itu harus sudah diatur ya. Gitu. Ini contoh lagi. Ada juga ini ada secondary logo. Gimana sih maksudnya secondary logo itu? Adalah contohnya kayak ini ya. Kayak ini. Misalnya logonya ketika ditaruh di media lain nanti warnanya kayak gimana atau posisinya kayak gimana. Itu namanya secondary logo seperti ini. Ini logo utamanya berwarna hitam, kemudian secondary-nya berwarna hijau kayak gitu. Terus ada identitas warnanya, color palette-nya, grafik-grafiknya, kemudian ada font dan sebagainya. Ini ada contoh yang lebih lengkap ya. Nah, ini logonya MacArthur. Di sini ada color palette-nya. Kemudian warna-warna yang digunakan itu nanti apa aja. Ada jenis fontnya juga. Kemudian di sini ada ini implementasi logonya. Nah, tadi kan ada yang nanya kapan sih kita memakai logo type, terus kapan kita memakai logo mark, atau kapan kita memakai keduanya. Pengaturan posisinya itu kayak gimana. Nah, nanti akan diatur di GSM di sini. Salah satu contohnya. Logonya nanti akan vertikal, itu nanti jarak spasi antara logo
mark dengan logo type-nya itu berapa, itu akan diatur di sini. Kayak gitu. Terus kemudian ketika logonya diimplementasiin diimplementasiin menjadi satu warna itu kayak gimana? Warna apa yang harus dipakai untuk mewakili satu warna aja? Misalnya ini di logo utamanya kan warnanya kuning dan krem ya. Oh, dan warna ini warna krem. Kemudian ketika di aplikasi mau jadi satu warna aja, itu nanti harus warna mana yang digunakan. Nah, di sini ada panduannya. Jika satu warna yang digunakan adalah warna krem atau krem agak kecoklatan gitu. Kemudian ketika logonya dicetak atau mau diimplementasikan di media yang hitam putih, itu kayak gimana pengaplikasiannya? Di sini juga ada pengaturannya. Kemudian ini ada pengaturan tentang vertical logo for dark background. Misalnya, ini kan logonya gelap ya, terus nanti implementasinya gimana jika logonya dengan background-nya itu memiliki warna yang hampir sama. Nanti gimana biar logonya nggak tenggelam di background, nanti warna apa yang harus digunain. Nanti teman-teman pikirkan juga saat merancang logo. Jadi ketentuan logo implementasi logonya kayak gimana, teman-teman pikirkan saat bikin logo kayak gitu. Kemudian ini implementasinya ketika dipakai satu warna di background yang gelap kayak gimana. Ini juga ketika logo putihnya diimplementasikan di background yang gelap kayak gimana, itu nanti ada pengaturannya. Itu kurang lebih namanya GSM ya. Ini GSM versi sederhananya. Kalau GSM versi lengkapnya itu biasanya di bagian awal itu ada filosofi dari logonya, ada filosofi perusahaan, kemudian filosofi perusahaan diturunkan ke filosofi logo, kemudian filosofi logo diturunkan ke elemen-elemen visual sehingga jadilah logo ini. Gitu. Kemudian logonya dipecah-pecah untuk implementasinya mungkin di kartu nama, kemudian di sosial media Instagram pengaplikasiannya kayak gimana, di YouTube nanti implementasinya kayak gimana, nanti diatur di GSM-nya. Seperti itu. Oh, ini di skip aja ya, ikuti langkah untuk dikumpulkan saat UAS. Ini adalah contohnya. Saya kasih contoh. Misalnya ini ya, membuat logo untuk personal branding. Identitas pribadinya adalah namanya Yudo, lahir 30 Oktober 95, umurnya 27, pekerjaan desainer, kemudian asal Tokyo atau Jepang, kemudian hobinya seni, dan lain-lain. Lah, terus kalian dapat project suruh bikin logonya untuk Mas Yudo ini. Bagaimana sih caranya, step awalnya kayak gimana? Kita turunkan dulu ya. Maksudnya kita turunkan dalam artian visi misinya apa? Visi misi dari Yudo setelah kliennya ngasih tahu kalian, oh visi misiku seperti ini. Ini karena ada pribadi yang kreatif, inovatif, selalu kuat dan sebagainya. Kemudian misinya menciptakan karya yang memiliki fungsi berkelanjutan dan dapat menginspirasi semua orang. Ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama pada bidang akademik, seni, desain, dan teknologi. Lah, ini kan deskripsi dari klien gitu ya. Kemudian kita turunkan menjadi keyword. Keyword itu adalah kata kunci yang kalian jadikan acuan untuk menyusun thumbnail. Keywordnya adalah namanya dulu Yudo. Kemudian keyword yang lain kreatif. Itu mengambil dari visi misinya. Kemudian inovatif, strong, timeless, dan sebagainya. Itu berasal dari visi misi dan identitasnya, kemudian diturunkan menjadi keyword. Dari keyword diturunkan lagi, diimplementasikan dalam bentuk thumbnail. Misalnya kayak tadi ya, inisialnya Yudo. Yudo kan berinisial Y lah. Ini kita turunkan menjadi huruf Y. Kemudian selain huruf Y ini juga berarti ketapel atau sasaran. Dalam artian mungkin Yudo ini dari visinya tadi pengen menginspirasi semua orang. Jadi kan sasarannya dia adalah ingin menginspirasi semua orang lah. Ketapel ini kan adalah sebuah alat yang biasanya digunakan untuk membidik sesuatu kayak gitu. Ini mewakili Y dan sasaran si Yudonya tadi. Kemudian rusa. Rusa itu nilai psikologinya apa sih? Biasanya rusa itu diidentikan dengan melambangkan kekuatan, brave, hard work, inovatif. Kemudian kaktus itu melambangkan strong, hard, dan sebagainya. Kemudian lingkaran itu menggambarkan timeless, circle, keseimbangan. Kemudian Jepang ini adalah warna merah itu adalah salah satu warna yang ada di bendera Jepang. Kemudian red color, balance, fokus, circle, dan blood. Kemudian bekerja, kata kuncinya diturunkan lagi menjadi kreatif, desainer, inovatif, dan sebagainya. Kemudian moon and sun ini adalah gambar bulan dan matahari dalam hitam putih. Kemudian itu menggambarkan strong, life, warm, sign, light, holy, dan optimistic.
Setelah dari thumbnail ini tadi, teman-teman langsung masuk ke proses manualnya kita combine gitu ya. Ini antara Y dengan lingkaran, nanti jadinya kayak gimana. Kemudian rusa kan bentuknya di sini kompleks ya, teman-teman bisa deformasi, sederhanakan bentuknya seperti ini, mungkin diambil tanduknya doang. Itu namanya bentuk deformasi sebuah objek menjadi lebih sederhana tanpa menghilangkan identitas si objeknya sendiri, objek aslinya. Kayak gitu. Kemudian ini pokoknya kalian mix and match-nya gitu gimana itu kalian atur sendiri. Kalian coba-coba misalnya ini sama ini itu kayak gimana dan sebagainya. Ini adalah proses manual thumbnail. Gitu. Kemudian proses rough layout-nya kalian mulai menyusun. Ini kan sketsa ya. Jadi mungkin perspektifnya kurang atau proporsinya itu nggak ideal, mungkin ada yang nggak seimbang, kemudian tampilannya nggak perspektif, itu masuk ke rough layout itu harus keseimbangannya diperhatikan. Misalnya ada kayak garis, biasanya kita sebut dengan golden ratio kayak gini, jadi keseimbangan antara elemen satu dengan elemen lainnya itu seimbang. Lah golden ratio ini jika dibahas di sini itu akan menjadi pembahasan yang panjang, karena ini kalau cuma disampaikan di pertemuan ini itu akan kurang, jadi bisa menjadi pertemuan tersendiri untuk golden ratio-nya. Atau teman-teman nanti pengen tahu sih lebih dalam tentang golden ratio itu kayak gimana, teman-teman bisa searching secara mandiri di YouTube atau di Google. Sekarang kan udah banyak media ya yang menjelaskan tentang golden ratio. Nanti teman-teman bisa dipelajari di situ. Gitu. Ini udah masuk proses rough layout. Udah jadi seperti ini, kemudian final logonya seperti ini, gitu. Proses digitalnya. Nanti tinggal ketika proses digitalnya udah selesai, baru teman-teman bikin GSM-nya. Jadi logonya itu nggak harus logo mark sama logo tab, nggak harus selalu jadi satu. Kalau teman-teman mau jadi logo marknya aja nggak apa-apa, mau bikin logo tab-nya aja juga nggak apa-apa, atau mau bikin keduanya juga nggak apa-apa, kayak gitu. Oke, materinya udah selesai. Sampai sini ada yang ingin ditanyain? Oke, baik. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan, untuk teman-teman untuk bisa lebih mendalami materi tadi, mungkin jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sebelumnya saya mau izin ya Bu Wulan, di sini kedatangan Pak Nanang selaku Kaprodi KPI. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam. Selamat Mbak Nanang. Mohon maaf baru datang dari Injinggo. Mahasiswa yang habis operasi. Oh, oke. Terima kasih Mbak Tri Wulandari telah memberikan pengalaman dan pengetahuan terkait bagaimana cara membuat logo. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Mbak Sri Wulandari bisa bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi KPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Iya, Mbak Wulandari asli mana? Asli Malang, Bapak. Oh, asli Malang, Ya. Jawa Timur. Iya, Bapak. Ya, sama-sama Jawa Timur. Bapak Nanang juga dari Jawa Timur ya, Pak? Iya, asli Bojonegoro. Oh, Cuma lama di Malang sama Surabaya. Oh, baik Bapak. Ya, Bapak Oke, Nanang. dilanjut Mbak Dian matur nuwun Mbak Sri Wulandari sekali lagi. Iya. Iya, Bapak Nanang, terima kasih. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nanang selaku Kaprodi dari KPI UIN Sunan Kalijaga yang memberi kesempatan kepada saya sebagai dosen tamu di prodi ini. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Oke, Bu Dian, saya kembalikan ke Bu Dian lagi. Oke, dilanjut Mbak Widya atau teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan kepada teman-teman yang ada pertanyaan yang perlu untuk ditanyakan. Oke, Nabila.
Oke, yang pertama ada Mbak Nabila, kemudian ada Mas Hairul Amin. Bisa kita mulai dari Mbak Nabila Mutmainah dulu ya. Dipersilakan Mbak Nabila. Oke, baik. Terima kasih Mbak Widya atas kesempatannya. Sebelumnya kan untuk membuat logo itu sendiri kita harus itu kan Bu, harus membrainstorming kepala terkait apa saja elemen-elemen yang akan kita taruh di sebuah logo. Nah, pertanyaan saya di sini tuh gimana cara kita untuk tahu bahwa ini kayak rusa itu dapat berarti strong, brave, hard work, ataupun kaktus, lingkaran, dan lain sebagainya. Itu gimana cara kita untuk tahu, oh ini kayaknya aku masukin rusa di sini bisa deh, ya arti inisialnya bisa deh, atau sebagainya gitu. Izin menjawab ya, untuk Mbak Nabila, bagaimana sih tahu tentang filosofi dari suatu hewan ini mewakili apa kayak gitu ya. Dan segala sesuatu yang kita cantumkan, misalnya Mbak Nabila bilang, oh rusa itu menggambarkan strong, terus ketika tahu dari mana gitu kan. Nah, itu ada namanya riset. Jadi teman-teman sebelum bikin logo, kemudian ketika teman-teman mau masukkan filosofinya itu harus ada riset dulu. Riset dulu itu adalah teman-teman bisa riset secara digital ya, mungkin lihat dari jurnal, kemudian atau lihat dari buku hewan-hewan apa aja sih yang mewakili, misalnya mewakili strong itu dilambangkan dengan apa, atau mungkin warna biru ini melambangkan warna apa aja sih. Itu teman-teman harus mulai proses riset kayak gitu, enggak yang suka-suka, pokoknya bagiku warna biru mewakili kegembiraan kayak gitu. Terus kata siapa ya kataku. Itu harus dihindari ya subjektivitasnya. Jadi ketika teman-teman mau memasukkan segala sesuatunya, konsepnya itu harus berdasarkan data. Lah data itu didapat dengan riset gitu. Entah itu riset tadi riset secara digital maupun langsung secara manual, membaca buku atau mencari literatur di perpustakaan dan sebagainya kayak gitu. Oke, bagaimana Mbak Nabila? Apa cukup menjawab atau masih bingung? Sudah cukup menjawab Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak Nabila. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bu, dari Mas Hairul Amin. Oke, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Widya atas waktunya. Saya mau tanya gini ya Bu, soal terkait warna dalam logo. Itu ada ideal jumlah warnanya nggak Bu? Karena dari beberapa logo mungkin ada yang logonya warnanya banyak banget gitu Bu, ada yang cuma satu warna, atau mungkin ada batasan jumlah warna dalam logo Bu? Oke, untuk batasan warnanya itu sebenarnya nggak ada aturan pastinya ya. Jadi balik lagi ke klien sama visi misinya. Tapi idealnya, saya bilang idealnya itu bukan sesuatu keharusan ya. Idealnya, baiknya itu logo tidak melebihi dari 3 warna, gitu. Maksimal ya. Tapi balik lagi ke bentuknya. Ketika logo tadi itu implementasinya benar, misalnya contohnya mana ya tadi? Lah ini logonya ini kan terdiri dari 3 warna ya. Tapi 3 warna tadi itu warnanya bukan warna yang berbeda jauh, jadi kayak turunan satu tone. Warna ini sama ini tuh warna hijau, tapi berbeda level aja, berbeda tone itu nggak apa-apa gitu. Tapi ketika warnanya berbeda jauh, itu kalau bisa maksimal 3, itu idealnya ya. Tapi balik lagi ke bentuk, misalnya logo jika bentuk misalnya potong-potongan gini ya. Yang pertama warna ini, kemudian di sini warna biru, di sini warna kuning. Di sini misalnya warna pink, itu nggak apa-apa. Jadi tergantung pemosisiannya, kemudian bentuk objek itu sendiri. Jadi antara warna sama objeknya atau bentuk grafisnya itu harus memiliki keseimbangan. Lah bagaimana sih teman-teman nanti tahu keseimbangan antara warna ini sama objek ini, keseimbangan didapatnya itu kayak gimana? Kemudian ketika warna-warni mau diimplementasiin dalam satu media, itu gimana warna-warna tadi itu tetap memiliki estetika tanpa merusak mata, atau dalam artian nggak terlihat sumpek kayak gitu. Itu nanti ada tipsnya sendiri. Kemarin saya melihat ya RPS-nya dari mata kuliah di kafe, kayaknya di pertemuan setelah UTS itu ya kalau nggak salah, itu nanti akan ada tentang prinsip-prinsip desain. Itu tentang keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan dari segi warnanya, pemilihan warna atau warna A dengan B itu mendapatkan keseimbangannya di mana, kemudian keseimbangan dari segi objeknya, dalam artian objek grafisnya, kemudian juga ada keseimbangan dari bentuk tipografinya. Jadi 3 elemen ini adalah suatu kesatuan yang yang harus saling memiliki keseimbangan gitu. Ketika saya balik lagi ke pertanyaan Mas Hairul, apakah ada jumlah
batasan pasti untuk warna yang digunakan dalam sebuah logo. Kalau aturan pastinya nggak ada, tapi idealnya maksimal itu 3 warna kayak gitu. Itu akan lebih mudah. Maksudnya mata kita akan lebih akan ramah di mata ya. Kadang ada beberapa warna yang ketika dicantumkan dalam satu tampilan itu akan bukan merusak mata, akan cukup apa ya, terlihat rumit dan nggak nyaman gitu di mata kayak gitu. Tapi ketika warnanya kayak gini, ini kan ada 3 warna, tapi 2 warna antara ini sama ini tuh tone-nya sama. Jadi kita anggap ini adalah satu warna kayak gitu karena satu tone gitu. Ketika dianggap 3 warna itu misalnya warna ini sama ini kan beda jauh, maksudnya itu bukan satu tone, itu akan dianggap 2 warna kayak gitu. Bagaimana Mas Hairul? Oke Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Tadi ada yang raise hand. Oke, baik. Untuk penanya selanjutnya dari Mas Gilman. Nanti dilanjutkan Mbak Akris. Oke, kami persilakan untuk Mas Gilman dulu. Izin bertanya, Ibu. Iya. Untuk membuat brand baru, maksudnya brand baru kan butuh juga logo ya. Iya. Untuk brand baru itu lebih baik menggunakan logo type, logo mark, atau kita kombinasikan keduanya. Terima kasih. Oke, kalau mau buat branding baru, maksudnya sebuah produk baru, baiknya mau pakai logo type atau logo mark atau keduanya kayak gitu ya. Sebenarnya balik lagi ke konsep, segala sesuatunya itu balik ke konsepnya teman-teman kayak gitu. Misalnya kayak mana ya? Nah, ini kan dia logo tab doang kan, teks doang tanpa ada logo mark. Jadi ketika cuma logo tab doang itu udah bisa menjelaskan, ya udah berarti pakai logo tab doang. Tapi ketika misalnya kayak gini, ini kan kadang menimbulkan kebingungan. Ini misalnya ya logo tabnya saya hilangkan, cuma logo ininya doang. Kemudian audiens bingung ini apaan ya gitu. Jadi perlunya logo tab kayak gitu. Jadi tergantung kebutuhan dan keterbacaan dari logo itu sendiri. Gitu misalnya mau bikin logo tentang produk A gitu, ketika bikin logo mark doang tapi logo marknya dari segi visual itu kurang menggambarkan identitas, teman-teman bisa menambahkan logo type-nya. Tapi nanti mungkin logo marknya bisa diimplementasikan secara mandiri, maksudnya tanpa logo type jika ditaruh di kartu nama kayak gitu, atau mungkin nanti implementasinya di surat misalnya ya, di kop surat itu implementasinya adalah logo mark dan logo type-nya doang gitu. Kemudian ketika mau dipakai di apalagi ya, misalnya sosial media, misalnya mungkin Reels gitu ya, aku mau pakai logo type-nya doang, itu nggak apa-apa gitu. Jadi segala sesuatunya yang mau dipakai, mau ditonjolkan itu yang mana, itu balik lagi ke konsepnya teman-teman sendiri kayak gitu. Konsepnya mau kayak gimana, nanti pengaturan logonya itu diatur. Misalnya mau gunain logo mark-nya doang itu di saat apa, penggunaan logo type-nya itu di saat apa, kemudian penggunaan kedua logonya ini di saat apa, di media apa, kayak gitu. Bagaimana Gilman? Apa sudah terjawab atau masih bingung? Soalnya saya lihat tadi di logo Starbucks sebelumnya kan logo awal dia hanya pakai logo mark-nya aja kan. Terus kayaknya kurang dikenali, jadi di tahun yang sama dia ganti pakai ada logo type-nya juga. Tapi semakin dikenal mungkin ya, semakin dikenal jadi hanya pakai logo mark-nya aja gitu. Oke. Jadi kita kasih contoh yang ini tadi ya, logonya Starbucks. Jadi di awal kemunculannya, itu kan berarti belum banyak orang yang tahu kan. Dia tapi menggunakan logonya logo mark doang. Jadi orang tahu ini misalnya ditaruh di sebuah gelas gitu ya, cuma logonya ini doang gitu. Orang ini tahu ini produk apa ya, produk minuman atau produk makanan atau produk mungkin kecantikan atau produk apa, kan orang nggak tahu kan identitasnya. Jadi logo mark-nya ini tidak sesuai, maksudnya identitas yang mau disampaikan melalui logonya ini nggak tersampaikan. Maka dari itu logonya Starbucks ini melakukan redesign di tahun yang sama dengan memberikan identitas Starbucks-nya. Maksudnya identitas logo type-nya untuk menjelaskan kalau logo mark ini adalah logo Starbucks yang itu adalah produk cafe, tea, dan spices gitu. Kayak gitu. Jadi kalau untuk
saran saya ya, untuk produk baru yang orang belum banyak yang tahu akan lebih baik dikasih logo type. Logo mark dan logo type atau logo type-nya doang juga nggak apa-apa. Yang penting jangan logo mark-nya doang. Karena orang nggak akan tahu. Karena kan produk kalian belum terkenal ya karena produk baru. Kecuali kalau yang ini, mungkin teman-teman lihat di jalan gitu ya, cuma logonya ini doang, pasti teman-teman udah dari jauh udah tahu ini pasti Starbucks kayak gitu. Kemudian logonya McDonald gitu ya, cuma huruf M doang gitu. Teman-teman walaupun cuma huruf M doang, tapi karena tingkat brand awareness-nya McDonald itu udah di level yang tinggi banget, jadi logo M-nya doang itu udah tahu kalau itu pasti McDonald. Huruf M tadi itu mewakili identitasnya McDonald kayak gitu. Jadi saran saya untuk produk baru akan lebih baik menggunakan logo mark dan logo tag kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk penanya selanjutnya ada Mbak Akris Anissa Ul, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, adakah legalitas dari sebuah logo itu sendiri? Misalnya itu kan logo yang kita buat itu ternyata hampir sama dengan logo perusahaan lainnya. Kemudian apakah ada cara kita mengetahui agar logo yang kita buat itu memang tidak menyamai logo dari perusahaan lain yang sudah ada? Oke. Terima kasih. Ya, tipsnya adalah sebelum bikin logo kalian searching dulu. Dalam artian kalian riset lagi ya, semuanya balik ke riset. Misalnya kalian udah bikin logonya, kemudian kalian upload logo kalian. Comprehensive layout atau mungkin doc layoutnya ya, kasarannya kalian upload di Google. Nanti akan muncul kan gambar-gambar yang hampir mirip dengan logo kalian. Gitu. Ketika ada gambar-gambar yang mirip dengan logo kalian, berarti kalian harus mencari gambar yang lain. Karena apa? Logo yang udah terupload di Google, itu berarti kan dia produknya udah hadir lebih dahulu kan. Jadi ketika nanti, apalagi logonya punya hak ciptanya, mereka bisa mengklaim. Karena fungsinya hak cipta adalah segala elemen yang ada di logo yang punya hak cipta itu berarti milik mereka. Jadi ketika ada logo baru yang hampir mirip dengan mereka, mereka bisa mengajukan gugatan ke kalian. Kayak gitu, karena mereka udah punya hak cipta atas segala bentuk visual objek yang ada di logo mereka. Jadi untuk amannya sebelum kalian publish logo kalian upload dulu logo kalian di Google, maksudnya upload untuk mencari gambar yang serupa kayak gitu. Nah, dari situ nanti teman-teman akan tahu, kan teman-teman akan terhindar dari plagiarisme kayak gitu. Karena kan anggap aja ide orang kan beda-beda gitu ya, walaupun tapi ini ide saya sendiri Bu, saya pure bikin sendiri, saya nggak nyontek manapun gitu. Ide orang beda-beda, tapi kan yang terdaftar duluan si produk yang udah terupload di YouTube dan mereka udah punya hak cipta. Jadi teman-teman akan kalah gitu. Jadi ya akan lebih baik kalian searching dulu, kalian upload dulu logo kalian di Google, kalian cari apakah ada yang sama atau serupa untuk menghindari plagiarisme Kak tadi. Oke, gimana? Apakah terjawab? Kemudian ini Bu, berarti kalau kita membuat logo itu kita juga harus mematenkan logo kita itu agar tidak orang lain yang baru membuat logo ternyata hampir sama dengan kita biar paten gitu logo kita gitu. Kalau baik kayak gitu ya, misalnya teman-teman ada biaya gitu kan, produk kalian udah gede gitu. Itu untuk amannya, agar logo kalian nggak ditiru sama perusahaan lain atau produk lain, kalian patenkan, kalian daftarkan hak ciptanya. Jadi ketika ada, misalnya ada perusahaan yang nyamai logo kalian, mereka akan kena, karena kalian udah punya hak patennya. Tapi kalau kalian nggak punya hak paten, mereka nggak punya hak paten, itu akan bermasalah. Maksudnya itu akan, kalian nggak bisa ngeklaim kalau itu benar-benar logo kalian. Kalian nggak jiplak dari logo yang misalnya, rival kalian, kayak gitu. Jadi hak paten itu atau hak cipta atas logo kalian itu sangat penting. Itu memiliki kekuatan hukum. Jika ada masalah di kemudian hari, ada yang ngeklaim itu logo kalian jiplak atau gimana, tinggal cek aja hak ciptanya duluan siapa. Kayak gitu. Baik, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi? Baik. Sebelum kami menutup sesi diskusi, kami berikan kesempatan untuk para penanya, untuk para teman-teman yang mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan. Oke, mungkin jika tidak ada, saya akan membacakan sedikit kesimpulan
dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Wulandari tadi. Tadi Ibu Sri Wulandari menyampaikan bahwa logo itu mewakili identitas perusahaan, seperti itu. Kemudian logo itu juga memiliki dua tipe, yakni ada logo mark dan ada logo type. Dan tidak jarang pula logo itu mengalami penyederhanaan dengan tetap memperhatikan makna dan konsep logo tersebut. Kemudian juga ada logo yang efektif. Ciri-ciri logo yang efektif yakni sederhana, unik, mudah diingat, dapat diaplikasikan di berbagai media sesuai dan tahan lama. Nah, maksud tahan lama di sini yakni tahan atau menyesuaikan perkembangan zaman. Kemudian juga ada proses pembuatan logo, yakni tadi ada proses thumbnail, rock layout, dan komprehensif. Kemudian jadi tadi juga ada pertanyaan bagaimana cara untuk mengetahui arti di balik simbol yang akan kita gunakan untuk membuat logo, yakni adalah dengan cara research. Kemudian juga tidak ada jumlah warna yang ideal dalam membuat suatu logo, akan tetapi disesuaikan kembali dengan klien dan visi misi tersebut. Gitu. Kemudian juga tadi ada rebranding logo itu idealnya berapa tahun sekali. Nah, itu juga tidak ada minimal tahun, asal jika rebranding itu diperlukan, maka rebranding boleh dilaksanakan. Gitu. Oke. Mungkin sebelum saya menutup diskusi kita pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wulandari yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita pada siang hari ini. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nanang Mizwar selaku Kaprodi KPI yang telah berkenan hadir pada perkuliahan kita siang hari ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Eka Permanasari dan Pak Lutfi Habibi selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual yang telah berkenan hadir. Juga kami sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut aktif menyimak dan bertanya pada diskusi kita pada siang hari ini. Oke, sebelum kami tutup, mungkin boleh ambil foto ya untuk dokumentasi. Teman-teman bisa buka kameranya. Oke, yuk buka kameranya semua ya teman-teman. Oke, Mbak Adila Sarah, Mas Naufal, Mas Dimas, Mas Mirza, Mbak Avelina, Mas Munir, Mbak Ruhana, Mbak Nabila, dan teman-teman yang lain. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, akhirnya saya Cahyani Widya Yudiantari selaku moderator pada siang hari ini mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Untuk hari ini. Matur nuwun. Terima kasih Bu Dian. Iya, Terima kasih Bu Sri, Bu Dian. Terima kasih Pak Nanang, Pak Habibi. Matur nuwun. Izin live dulu ya Bu Dian. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, tolong jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Yang di Baik, Bu.
Ya. Terima kasih. Saya end meeting ya.